Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Fikristanto, NPM 18430087. Di sini saya akan menyelesaikan UTS Keamanan Informasi yang telah diberikan. Yang pertama yaitu konten melanggar kesusilaan, hukuman maksimal 6 tahun penjara. Contoh kasus seperti yang dilansir oleh inetdetik.com, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo memastikan beberapa konten yang dibuat oleh Kimi Hime melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada tiga konten video yang berada di channel YouTube Kimi Hime yang sudah disuspend oleh pihak Kominfo sejak kemarin. PLT Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, mengatakan tiga konten tersebut melanggar kesusilaan yang mengacu pada UU ITE pasal 27 ayat 1. Kemudian konten perjudian, ancaman maksimal 6 tahun penjara. Contoh kasus yang dilansir dari http://m.beritajatim.com, bandar judi online yakni Agus Twindi alias Agus Fendi menjalani sidang perdana di PN Surabaya. Oleh jaksa penuntut, Risna Erna terdakwa dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum JPU Rista Erna menjelaskan kasus yang menjerat terdakwa berawal dari penangkapan pengepul judi togel bernama Lusina di Jember. Lusina merupakan pengepul yang menyetorkan nomor judi togel dan uang tombokan dari para pengecer ke bandar yang bernama Agus Fendi. Menurut jaksa Rita, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 2 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian konten yang memuat dan pencemaran nama baik, ancaman 6 tahun penjara. Contoh kasus yang dilansir dari newsmarker.tribunnews.com, lewat media sosial miliknya, pria bertato ini mengungkapkan apa yang ada di pikirannya soal COVID-19. Kini jaring tersandung kasus karena unggahan Instagramnya. Ia menyebut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai seluruh organisasi kesehatan dunia WHO. Ia juga menyinggung soal rumah sakit. Drummer itu menulis gara-gara bangga jadi kacung WHO. IDI dan rumah sakit dengan enaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan tes COVID-19. Atas postingannya tersebut, jaring terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Hal itu berdasarkan pasal 28 ayat 2, pasal 45A ayat 2 dan pasal 27 ayat 3 Republik Indonesia Nomor 19 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian contoh dari konten pemerasan atau pengancaman dilansir dari konsultanhukum.weba.id 15 Juni 2017. Haritono Swedibjo atau HT ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri karena mengirim SMS atau WA yang diduga bernada mengancam kepada Jaksa Agung Muda. Tindak pidana kasus Yulianto atas dasar itu HT dikenakan pasal 29 UU Nomor 11 2008 tentang ITE yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirim informasi elektronik
atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Kemudian contoh konten yang menyebabkan sara permusuhan isu. Contoh kasus dilansir dari daerah.sidonews.com. Seorang jurnalis di Kendari memiliki akun Facebook melaporkan akun Facebook Rahma Azhar di Mapolda Sulawesi Tenggara. Dalam laporannya, Rahma Azhar mengunggah screenshot postingan Facebook atas nama Jamadin Arif diduga hasil editan yang bermuatan sara. Hal ini sudah beberapa kali dilakukan oleh pemilik akun Facebook tersebut setelah sebelumnya memperdaya seorang TNI juga dengan isu sara. Demikian tugas yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.